Semuanya, perkenalkan, nama saya Ivan Aksalantama dari Universitas Sibirasia, Prodi Sistem Informasi PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait UAS mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu buatlah penjelasan terkait perintah SQL DDL dan berikan contohnya. Oke, jawabannya adalah DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, memodifikasi, atau menghapus struktur dalam suatu database. Nah, beberapa perintah dalam DDL diantara lain yang pertama ada create table. Create table ini merupakan perintah yang digunakan untuk membuat tabel baru. Untuk contohnya bisa kita lihat seperti gambar di atas, di mana di sini terdapat create table mahasiswa yang artinya user ingin membuat tabel baru yang bernama mahasiswa. Lalu di dalam tabel tersebut terdapat beberapa kolom yang terdiri dari nama, char, lalu nama yang bertipe varchar dan alamat yang bertipe varchar. Lalu di bawahnya terdapat primary key name yang artinya name merupakan primary key dalam tabel ini. Lalu perintah yang kedua adalah alter table. Alter table ini merupakan perintah yang digunakan untuk memodifikasi struktur dalam suatu table. Untuk contohnya bisa kita lihat seperti gambar di atas, di mana di sini terdapat alter table mahasiswa yang artinya user ingin memodifikasi table yang bernama mahasiswa. Lalu apa yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi adalah penambahan kolom yang bernama tanggal lahir dengan tipe data date atau tanggal. Lalu ada perintah selanjutnya yaitu drop table. Drop table ini merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus table. Untuk contohnya bisa kita lihat seperti gambar di atas, di mana di sini terdapat perintah drop table mahasiswa, yang artinya user ingin menghapus table yang bernama mahasiswa. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah buatlah penjelasan terkait perintah SQL DML dan berikan contohnya. Oke, langsung saja kita jawab. DML atau Data Manipulation Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam suatu table. Lalu beberapa perintah DML diantara lain yang pertama ada insert. Insert ini merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam suatu table. Untuk contohnya bisa kita lihat seperti gambar di atas. Di sini terdapat insert into mahasiswa dalam kurung name, nama, dan juga alamat. Lalu di bawahnya terdapat values dalam kurung sekian-sekian. Nah, ini artinya user ingin menambahkan data baru ke dalam tabel mahasiswa. Dan tiap masing-masing kolom, misalnya name akan ditambahkan values baru atau data baru. Lalu nama juga akan ditambahkan baru dan alamat juga demikian. Lalu perintah yang kedua ada update. Update adalah perintah yang digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Untuk contohnya bisa kita lihat seperti gambar di atas. Di sini terdapat perintah update mahasiswa, set alamat sama dengan sekian-sekian, lalu where name sekian-sekian. Nah, artinya user ingin mengubah alamat dari tabel mahasiswa dengan kondisi yang memiliki name sekian-sekian. Lalu perintah yang ketiga adalah delete. Delete adalah perintah yang digunakan untuk menghapus data dari suatu table. Untuk contohnya bisa kita lihat seperti gambar di atas, di mana di sini terdapat perintah delete from mahasiswa, lalu where name sama dengan sekian-sekian. Nah, ini artinya user ingin menghapus data dari tabel mahasiswa yang memiliki name sekian-sekian. Lalu perintah selanjutnya adalah select. Select ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengambil data dari suatu table. Untuk contohnya bisa kita lihat seperti gambar di atas, di mana di sini terdapat select name, nama, lalu from mahasiswa, lalu di bawahnya where name, alamat sama dengan sekian-sekian. Nah, ini artinya user ingin mengambil nama dan name dari tabel mahasiswa yang memiliki alamat sekian-sekian.
Lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, berikan penjelasan lengkap tentang IRD dan berikan contohnya. Oke, kita langsung masuk ke jawabannya. Yaitu, IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entiti atau entitas di dalam suatu sistem basis data. IRD sendiri biasanya digunakan untuk memodelkan atau merancang struktur database dan menghubungkan antar tabel. Di dalam IRD terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama ada entity. Entity sendiri merupakan suatu objek atau konsep yang dapat dibedakan di dalam dunia nyata. Contohnya seperti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Lalu komponen yang kedua adalah atribut. Atribut itu merupakan karakteristik dari suatu entity, misalnya NIM, nama, atau alamat. Lalu komponen yang ketiga adalah relationship. Relationship adalah hubungan antar dua entity atau lebih. Misalnya, mahasiswa yang merupakan entity mengambil mata kuliah yang juga merupakan entity. Jadi di sini terdapat dua entity, yaitu mahasiswa dan mata kuliah yang saling berhubungan. Lalu untuk contoh IRD secara lengkap bisa kita lihat seperti gambar di atas, di mana di sini terdapat atribut NIM yang merupakan primary key, lalu nama, dan juga prodi. Nah, ketiga atribut ini merupakan atribut yang dimiliki oleh entity bernama mahasiswa. Lalu, mahasiswa memiliki relationship dengan mata kuliah, di mana relationship-nya itu adalah memilih. Lalu, entity mata kuliah memiliki 3 atribut juga, di mana terdiri dari kode mata kuliah yang merupakan primary key, lalu nama mata kuliah, dan juga nama dosen. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, berikan penjelasan tentang normalisasi dan berikan contohnya. Oke, langsung saya jawab. Normalisasi merupakan proses menyusun data dalam suatu database. Nah, untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data dan meningkatkan integritas antar data. Normalisasi sendiri biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah first normal form atau first NF. Di first NF ini, setiap kolom hanya boleh memiliki satu nilai saja, atau tidak ada array atau list yang berada di dalam satu kolom. Lalu tahapan selanjutnya adalah second normal form atau second NF. Di second NF ini, tabel sudah dalam bentuk first NF, dan semua kolom yang bukan kunci harus bergantung pada primary key. Lalu tahapan terakhir adalah third normal form atau third NF. Di third NF ini, tabel sudah dalam bentuk second NF, dan sudah tidak ada lagi yang namanya dependensi transitif. Apa itu dependensi transitif? Itu artinya atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci yang lain. Lalu untuk contoh normalisasi bisa kita lihat seperti tabel di atas. Di sini terdapat tabel mahasiswa yang terdiri dari beberapa kolom, di mana ada kolom NIM, kolom nama, mata kuliah 1, mata kuliah 2, dan juga dosen wali. Nah, sesuai dengan teknik normalisasi, di mana kita harus melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah first NF. Sehingga di tabel ini, ketika melalui tahapan first NF akan berubah menjadi seperti ini. Nah, apa yang diubah? Yang diubah adalah kolom mata kuliah 1 dan mata kuliah 2 akan kita gabung menjadi satu kolom saja, yaitu mata kuliah. Tujuannya adalah supaya tidak ada lagi atribut yang bernilai ganda. Lalu kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu second NF. Di second NF ini, tabel yang sudah kita ubah akan kita pisah menjadi 2 tabel yang berbeda, yaitu tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah. Tujuannya adalah supaya tidak ada lagi data yang redundan
atau berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu third NF. Di third NF ini kita akan memisahkan dosen menjadi tabel tersendiri, menjadi seperti ini. Oke, sekian jawaban terkait pertanyaan untuk mata kuliah sistem basis data dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sejahtera untuk kita semua.